Halo adik-adik, kembali lagi dengan saya Dina Aliatunisa. Semoga adik-adik selalu sehat dan tetap semangat ya. Oh iya, pernahkah adik-adik semua bermain ke taman hiburan? Nah, di sana adik-adik akan menemukan wahana permainan yang beragam. Salah satunya wahana yang populer di taman hiburan adalah biang lalang. Prinsip dari biang lalang sangat erat hubungannya dengan konsep fisika, yaitu gerak melingkar. Nah, dari adik-adik semua, pasti banyak sekali yang bertanya-tanya, apa sih gerak melingkar itu? Gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak benda dalam suatu lintasan melingkar dengan kecepatan tertentu. Benda lain yang juga menerapkan konsep gerak melingkar yakni kipas angin, jam dinding, dan komedi putar. Sebelum kita membahas persamaan gerak melingkar, kita perlu mengetahui besaran-besaran gerak melingkar terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama, periode dilambangkan dengan T. Kemudian frekuensi dilambangkan dengan F, kecepatan sudut dilambangkan dengan omega, posisi sudut dilambangkan dengan theta, kecepatan linear dilambangkan dengan V, percepatan sentripetal dilambangkan dengan AS, dan gaya sentripetal dilambangkan dengan Fs. Nah, sekarang kita bahas satu persatu besaran gerak melingkar. Yang pertama yaitu periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh. Periode dapat dihitung dengan rumus T sama dengan T per N. Besaran yang kedua yaitu frekuensi, merupakan banyaknya putaran tiap satuan waktu. Frekuensi dapat dirumuskan dengan F sama dengan N per T. Dengan T satuannya sekon dan N jumlah putaran. Adapun hubungan periode dan frekuensi adalah T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Dengan T adalah lambang dari periode, satuannya sekon, dan F adalah lambang dari frekuensi, satuannya hertz. Besaran selanjutnya yaitu posisi sudut, merupakan besaran sudut yang ditempuh oleh partikel dalam waktu tertentu. Rumus yang digunakan untuk menghitung posisi sudut yaitu theta sama dengan omega T sama dengan 2 pi ft dan sama dengan 2 pi T per T, di mana theta sama dengan posisi sudut dalam radian, omega sama dengan kecepatan sudut radian per sekon, dan T sama dengan waktu satunya sekon. Besaran berikutnya yaitu kecepatan sudut, merupakan besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Rumus yang digunakan untuk menentukan kecepatan sudut yaitu omega sama dengan 2 pi f sama dengan 2 pi per t, di mana omega sama dengan kecepatan sudut dalam radian per sekon, f sama dengan frekuensi satuannya hertz, dan t sama dengan periode satuannya sekon. Kemudian ada kecepatan linier. Kecepatan linier adalah kecepatan benda untuk mengelilingi lingkaran. Arahnya selalu menyinggung sisi lingkaran. Kecepatan linier V sama dengan 2 pi fr atau V sama dengan 2 pi r per t sama dengan omega r. Dengan V sama dengan kecepatan linier, satuannya meter per sekon. Omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, dan R adalah jari-jari satuannya meter. Lalu ada besaran percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal disebabkan oleh gaya yang selalu menuju pusat lingkaran. Rumus percepatan sentripetal yaitu AS sama dengan V kuadrat per R sama dengan omega kuadrat R, di mana AS sama dengan percepatan sentripetal, satuannya meter per sekon kuadrat, V sama dengan kecepatan linier, satuannya meter per sekon, dan omega sama dengan kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Besaran yang terakhir yaitu gaya sentripetal, yaitu gaya yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran dan tegak lurus dengan vektor kecepatan linier. Untuk menentukan gaya sentripetal menggunakan persamaan Fs sama dengan MAS sama dengan mv kuadrat per R sama dengan m omega kuadrat R. Fs adalah gaya sentripetal, satuannya Newton.
M adalah massa satuannya kilogram, dan AS adalah percepatan sentripetal satuannya meter per sekon kuadrat. Agar adik-adik lebih paham, kita akan membahas satu contoh soal, yaitu sebuah mesin berputar 120 per menit, yang berarti jumlah putaran tersebut adalah 120. Waktu yang dibutuhkan adalah 1 menit. Waktu satuannya adalah sekon, maka kita harus merubah menit menjadi sekon. 1 menit adalah 60 sekon. Yang ditanyakan yaitu periode dan frekuensi. Untuk menyelesaikan soal ini, kita mengingat lagi rumus periode yaitu T sama dengan T per N, di mana T sama dengan 60 dan N sama dengan 120, maka hasilnya 0,5 sekon. Kemudian kita masukkan rumus frekuensi yaitu F sama dengan 1 per T, di mana periode sudah diketahui yaitu 0,5 sekon, maka hasilnya 2 Hz dan jawabannya adalah E. Baiklah, di video kali ini kita sudah belajar tentang besaran gerak melingkar. Untuk video selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis gerak melingkar dan aplikasi gerak melingkar. Oke adik-adik, sampai sini bisa dipahami ya. Dan jangan lupa untuk tonton video berikutnya.